Aku lagi ingin sendiri, Bobby. Aku tak perlu alasan untuk ingin sendiri, bukan? Kan kamu sudah tahu sifatku. Aku sedang tidak ingin diganggu oleh siapapun. Suara Didi sedikit memaksa ketika berbicara dengan Bobby melalui ponselnya. Aku ngerti kamu ingin punya privasi, tapi kenapa kamu hari ini berperilaku aneh sih? Aku merasa ada yang aneh sama kamu. Selama 8 tahun sama kamu, aku tahu semua sifat kamu. Balas Bobby sedikit ketus. Pembicaraan mereka mulai memanas. Rupanya, Didi kembali terbakar api cemburu tak kala menemukan tulisan yang ada dalam kotak cincin Bobby. Didi sudah coba mengabaikannya, tapi tak mampu. Oleh sebab itu, ia memilih berdiam diri di kamar atau di kantornya. Ia hanya ingin sendiri. Dalam hatinya masih tersisa ganjalan mengapa Harry masih begitu baik kepada Bobby. Padahal Bobby sudah menolak tawaran cintanya. Bobby bahkan secara terang-terangan menunjukkan bila ia lebih memilih Didi. Apa sebenarnya yang terjadi di antara mereka? Pertanyaan itu sangat membingungkan nurani Didi. Apakah Bobby tidak sepenuhnya jujur padaku? Otak Didi berputar-putar memikirkan segala kemungkinan yang bisa terjadi antara Bobby dan Harry. Ia bahkan mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah Bobby telah selingkuh? Tak jarang Didi bisa merasakan bila Harry masih menyimpan perasaan khusus pada Bobby. Jangan-jangan memang Harry lah orang yang paling tepat untuk menjadi kekasih Bobby, bukan dirinya. Harry memiliki banyak kelebihan yang tak mampu ia miliki. Meski berulang kali Bobby selalu meyakinkan Didi bahwa ia hanya mencintainya. Namun hal itu tetap tak mengurangi kekhawatirannya. Hal tersebut semakin menghantui hari-hari Didi belakangan ini. Sementara di ruang kerjanya yang luas, Bobby berusaha membenamkan diri dalam pekerjaannya. Sesekali konsentrasinya terpecah tak kala mengingat keanehan perilaku Didi akhir-akhir ini. Akhirnya rampung juga kerjaanku, celetuk Bobby seraya berkemas pulang ke rumah. Ia ingin segera tiba di rumah dan menemui Didi. Dalam perjalanan pulang, Bobby mampir di salah satu supermarket. Ia ingin masak makanan kesukaan Didi. Ternyata sudah cukup lama Bobby tak melakukan hal itu. Dulu ia kerap memanjakan lidah Didi dengan memasakkan makanan favoritnya. Sepanjang perjalanan ke rumah, Bobby bersiul riang. Ia sudah bisa membayangkan Didi pasti akan senang dengan kejutan kecilnya malam ini. Ia pasti akan melahap makanan yang akan dimasaknya dalam sekejap. "Bi Inah, tolong bantuin aku masak ya," ujar Bobby ketika sampai di rumah. "Den, Bibi udah masak tadi," jawab Bi Inah dengan wajah keheranan. "Ini aku mau masak buat Didi makanan kesukaannya, paru goreng. Ayo buruan bantuin," tukas Bobby seraya melangkahkan kakinya menuju dapur. Tanpa banyak tanya, Bi Inah pun membantu Bobby meracik bumbu dan menggoreng paru. Tak lupa ia menyiapkan sambal terasi untuk menemani lauk paru goreng. "Bi, Didi tuh suka banget makan paru goreng. Tapi mengapa Bibi jarang masak itu ya?" tanya Bobby sambil sibuk menyiapkan peralatan makan dari lemari dapur. Maaf Den, saya nggak tahu," jawab Bi Inah. Beberapa saat kemudian terdengar ketukan di pintu depan. Bi Inah pun segera menuju ruang depan dan membuka pintu. "Malam Bi," sapa Prita sambil melangkah masuk. "Om Bobby udah pulang ya?" tanya Prita setelah ia melihat mobil Bobby yang terparkir di depan garasi. "Udah Non," jawab Bi Inah. "Tumben Om Bobby pulang cepat," sahut Prita. Aroma wangi dan gurihnya paru goreng mendorong Prita untuk melongok ke dapur. Ia agak terkejut dengan pemandangan yang dilihatnya.
Prita tak menyangka akan melihat Bobby sibuk berkutat dengan bumbu-bumbu dapur. Rupanya, ia belum pernah melihat langsung Bobby turun di dapur selama ini. "Om, lagi asik nih. Boleh juga tuh masakannya. Gimana kalau kita buka restoran Padang?" ucap Prita sambil tertawa kecil, sambil tangannya dengan gesit mengambil sepotong paru yang sudah siap diletakkan di piring saji. Enak om," ujarnya lagi. Bobby hanya tersenyum saat memperoleh pujian dari gadis itu. Namun dalam hati, ia merasa puas karena hajatan kecilnya akan berjalan dengan lancar malam ini. Menyajikan paru goreng plus lalapan dan sambal terasi, tak lupa nasi pulen hangat. Didi pasti bakalan kekenyangan melahap masakannya. "Bi, emangnya sedang gak masak ya? Kok malah Om Bobby yang masak?" tanya Prita dengan sedikit agak heran. "Bibi masak kok non, tapi Den Bobby ingin masakin paru goreng buat ayah non," jawab Bi Inah santai. "Oh gitu," balas Prita. Prita sedang berupaya mencerna informasi yang baru ia peroleh. Ia duduk terdiam di tepi ranjangnya. Om Bobby baik banget. Dia sengaja pulang lebih awal hanya untuk masakin ayah, batin Prita dengan pandangan menerawang. "Di, kita makan bareng yuk," teriak Bobby ketika Didi terlihat membuka pintu depan dan melangkah masuk. Bobby pun berjalan menuju kamar anak-anak. Ia mengajak mereka makan malam bersama. "Tumben kamu ada waktu untuk makan malam bareng hari ini," ujar Didi heran. Bobby tidak menghiraukan ucapan Didi. Ia hanya membalasnya dengan senyum. Kasihan Didi, ternyata dia juga mendambakan kebersamaan seperti ini. "Maafin aku sayang, bukannya aku sengaja dengan semua ini. Beberapa bulan ini aku tidak bisa menemani kamu makan malam. Aku sedang menyelesaikan desain rumah untuk Harry. Seandainya kamu tahu betapa aku ingin bersama kamu setiap detik. Tapi Harry sudah terlanjur minta tolong padaku. Kalau aku cerita padamu, pasti kita akan berantem," ujar Bobby dalam hati. "Aduh ya, kok habisin semua parunya? Mentang-mentang Om Bobby yang bikin buat ayah, kami nggak kebagian." Prita menggoda ayahnya yang terlihat lahap menyantap makanan buatan Bobby. "Jadi Bobby masakin paru goreng tadi buat aku," gumam Didi. "Wah, makasih banget ya," ucap Didi sambil melirik ke arah Bobby. Bobby hanya melirik acuh tak acuh. Didi mengambil rokoknya dan melangkah ke teras rumah. Ia masih merasa tertekan. Didi merasa tak sanggup bila harus mengulang kembali kisah cintanya bersama Bobby dari nol. Selain itu, Didi sadar bila ia termasuk pria yang emosional. Ia kerap naik darah bila ada hal-hal yang tak sesuai dengan harapannya. Terlebih bila itu menyangkut hubungan asmaranya bersama Bobby. Kali ini, Didi berjanji dalam hati akan mengambil keputusan yang terbaik. Ia tak ingin gegabah dan merusak segalanya. Ia tak ingin salah langkah. "Aku harus mulai dari mana? Apakah aku harus menanyakan hal ini langsung pada Bobby? Tapi aku nggak tega bila ternyata hal itu akan menyakiti hatinya. Mungkin sebaiknya aku berdiam diri dulu. Aku harus bisa menahan emosiku," bisik hati Didi. Sementara itu, Bobby sedang mengamati kepulan asap yang bergulung di udara yang keluar dari bibir Didi. Ia hanya berdiam diri di ruang tamu sambil mengamati Didi. Dalam situasi seperti ini, Bobby takut mendekati Didi. Ia memilih mengalihkan kembali perhatiannya pada novel yang belum sempat dibacanya. "Bobby, udah malam, tidur yuk," ajak Didi dengan santai. Bobby yang sedang asik menekuni kata demi kata dalam novel tersebut sempat terkejut saat mendengar suara Didi. Oke deh, kamu udah ngantuk ya?" Bobby pun mengikuti langkah Didi dari belakang. "Kamu sedang baca apa, Bobby? Serius amat?" tanya Didi masih dengan suara santai. "Di, kapan-kapan coba kamu baca juga novel ini. Seru. Kita bisa belajar banyak tentang bagaimana caranya menjaga sebuah hubungan agar tetap langgeng dan harmonis,"
Jawab Bobby sambil mengulurkan buku itu kepada Didi. Oh, maaf ya sayang. Cukup kamu aja yang baca buku itu. Kayaknya kamu yang lebih pantas ngikutin saran dari buku itu. Jawab Didi ketus. Mungkin kamu juga perlu beli buku tentang bagaimana caranya menghindari hadirnya orang ketiga dalam sebuah hubungan. Lanjut Didi lagi. Kalimat-kalimat yang dilontarkan Didi terdengar semakin sarkastis di telinga Bobby. Ia tak habis pikir, mengapa Didi tiba-tiba bersikap demikian. Bobby hanya bisa menghela napas panjang. Ia juga tidak mengerti kemana arah pembicaraan Didi barusan. Tapi Bobby yakin Didi sedang berusaha menyindirnya. Ah, sudahlah. Bobby memilih tak peduli. Ia sudah terlalu lelah untuk bertengkar kembali dengan Didi malam ini. Bobby memutuskan segera tidur dan istirahat. Meski hatinya sedang kesal dengan sikap Didi tadi, Bobby tak melupakan mencium kening Didi. Percayalah Di, aku akan selalu mencintai kamu, ujar Bobby dengan penuh kelembutan. Didi hanya melirik sekilas. Ia selalu merasa tidak berdaya bila Bobby bersikap sedemikian hangat dan mesra. Maka ia pun membalas kecupan Bobby dengan mesra. Makasih Bob, kamu cepat tidur ya, besok pagi kan harus ketemu Harry, ucap Didi penuh kecemburuan. Bobby hanya bisa menghela napas panjang mendengar hal itu. Masih belum puas dengan mengungkapkan ganjalan hatinya, Didi kembali menyerang Bobby dengan kata-kata sinis. Bob, aku memang gak sehebat Harry, tapi aku sangat mencintai kamu. Katakan apa yang harus aku lakukan agar kamu bisa bangga padaku seperti kamu bangga dengan Harry, ujar Didi tersendat. Untuk sesaat Bobby hanya bisa memandang Didi dengan kebingungan. Mengapa Didi masih saja menyimpan rasa cemburu pada Harry? Padahal ia sudah menentukan pilihannya. Didilah yang ia pilih. Itu berarti segala kelebihan yang dimiliki Harry tak kuasa untuk mengetuk hatinya. Didilah yang telah berhasil merebut simpati dan cintanya. Lalu, mengapa ia belum juga mau berubah? Udah sayang, kamu gak perlu ngomong atau melakukan apapun lagi. Aku mencintai kamu dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri kamu. Dan aku gak pernah menyesali keputusanku untuk hidup bersama kamu. Jadi kamu gak perlu khawatir lagi, ujar Bobby sambil mengusap kepala Didi. Tak lama setelah itu, Bobby meninggalkan Didi seorang diri di kamarnya. Ia melangkahkan kaki menuju kamarnya sendiri melalui pintu penghubung di kamar mereka. Peristiwa yang sama selalu saja terulang. Didi tak pernah merasa cukup untuk bisa menghargai dan menerima apa yang telah diraihnya, terutama dalam menjalin hubungannya dengan Bobby. Amarah dan benci lebih mendominasi hati dan pikirannya. Hal itulah yang kerap membuatnya melakukan hal-hal egois dan tidak rasional. Sementara itu, Bobby harus pintar mengatur emosinya sendiri menghadapi tingkah laku Didi. Untunglah cinta mereka begitu besar satu dengan yang lainnya. Hanya itulah yang bisa membuat mereka bertahan hingga kini. Ketegangan yang terjadi antara Bobby dan Didi rupanya tercium juga oleh Prita. Ia tak habis pikir mengapa ayahnya bersikap dingin pada Bobby. Padahal ia sudah begitu baik menerima dan membiayai hidup mereka sejak ibunya meninggal. Rasanya tak pantas bila Didi membalas kebaikan Bobby dengan sikap seperti itu. Mengapa ayah bersikap dingin pada Om Bobby? Kasihan dia ya, tanya Prita pada suatu hari. Kalau memang ayah dan Om Bobby ada masalah, mengapa nggak diselesaikan dengan baik-baik? Bukankah ayah yang mengajarkan Prita untuk selalu menjaga hubungan dengan baik sama siapapun? Didi sempat terkejut dengan kalimat Prita barusan. Dia tidak menyangka bila putrinya memperhatikan hubungannya dengan Bobby yang sedang tidak baik-baik saja. Prita, kamu nggak tahu apa-apa sayang. Tukas Didi berusaha membela diri.
Prita memang nggak tahu dan nggak perlu tahu ya. Yang Prita tahu, kita sudah berutang budi pada Om Bobby. Banyak. Jadi Prita mohon agar ayah tidak bersikap egois. Ayah harus ingat, Om Bobby sudah melakukan banyak kebaikan untuk keluarga kita. Tahu nggak, ayah sudah membuat suasana rumah ini tidak nyaman. Kata-kata Prita tadi berhasil membuat Didi merasa terpojok. Pria yang rambutnya mulai ditumbuhi uban itu hanya bisa terdiam. Perlahan tangannya meraih kepala Prita dan memeluknya. Ah, seandainya saja kamu tahu apa yang sesungguhnya terjadi, Prita. Ayah yakin kamu pasti akan sok berat, gumam Didi dalam hati. Tapi mungkin ucapan Prita ada benarnya juga. Ada kemungkinan apa yang selama ini dipikirkan Didi belum tentu benar. Tanpa banyak pikir, Didi segera mengirimkan pesan pada Bobby. Morning dear, how do you feel this morning? Are you thinking of me? Cause I always thinking about you, every hour, every minute. Well, I want your hair just for me. Will you do it for me? Dears. Pagi ini, Bobby kehilangan semangat kerjanya. Yang bisa dilakukannya sejak tiba di kantor hanya memandang kertas-kertas kalkir yang berisi gambar desain kliennya. Ia tak mampu melakukan apapun selain memikirkan Didi dan segala pola tingkahnya. Bobby jadi semakin lesu saat membaca pesan dari Didi. Memang pesan Didi sepertinya penuh dengan cinta. Namun semua itu bisa saja berubah dalam sekejap. Apalagi bila amarah dan cemburu menyelimuti otak Didi. Karena itulah Bobby membalas pesannya dengan datar. Maaf Di, sebaiknya kamu berpikir ulang sebelum menanyakan hal itu padaku. Usai menekan tombol send, Bobby kembali terpekur di meja kerjanya. Ia sedang mempertimbangkan apakah ia akan mempertahankan hubungannya dengan Didi. Pada beberapa kesempatan Bobby merasa sangat bahagia berada di samping Didi. Namun ada kalanya juga ia merana karena sikap Didi. Kepala Bobby terasa pening saat memikirkan hal tersebut. Ia tak bisa menemukan jawaban yang tepat untuk menyelesaikan masalahnya. Di, mengapa kamu tega menuduhku telah selingkuh? Aku udah gak kuat lagi dengan situasi ini, Di. Tapi aku mencintai kamu dengan sepenuh jiwaku. Ratap Bobby pilu. 8 tahun bukanlah waktu yang singkat. Selama ini pula Bobby telah berusaha menjaga keharmonisan hubungan mereka. 8 tahun sudah Bobby berusaha menyelami jiwa dan pikiran Didi. Tapi ternyata ia tak cukup mengenal Didi dengan baik. Bobby masih sering dibuat terkaget-kaget dengan sikap dan emosi Didi yang naik turun. Apakah aku harus mengakhirinya? Lalu bagaimana dengan anak-anak? Bobby membatin. Perlahan jari jemarinya mulai menekan tombol-tombol di ponselnya. Ia kembali mengirim pesan untuk Didi. Di, aku sudah memikirkan semuanya. Kamu boleh berpikir apapun tentang aku. Tapi kamu harus tahu, aku gak mau kehilangan kamu dan anak-anak. Aku masih membutuhkan kasih sayang kalian. Aku masih mencintai kamu. Tapi aku juga capek berantem terus. Batinku menderita karenanya. Didi baru membaca pesan dari Bobby sejam kemudian. Rupanya ia sedang dalam perjalanan ke kantor dan tidak menyadari ada pesan masuk. Ia merasa sangat bersalah saat membaca pesan dari kekasihnya. Ia tak menyangka telah menyakiti Bobby sedemikian dalam. Didi mengingat kembali ucapan Prita tadi pagi. Benar kata Prita, tidak seharusnya ia memperlakukan Bobby dengan buruk. Apalagi setelah apa yang Bobby korbankan dan lakukan untuknya dan anak-anak. Umurnya pun tak lagi mudah. Tak seharusnya ia terjebak dalam lingkaran cemburu yang membabi buta. Seharusnya ia malu. Malu karena bertindak bodoh dan tidak bijaksana.
Ketika Bobby pulang dari kantor, Didi menyambutnya dengan hangat, seolah tak pernah terjadi pertengkaran apapun di antara mereka. Bobby sempat terkejut dengan sikap Didi malam itu. Ia pun berusaha melupakan semua beban yang ada dalam benaknya seharian ini. "Heidi, kamu udah pulang dari tadi. Maaf, aku pulang telat. Ada beberapa kerjaan yang harus aku selesaikan," ujar Bobby seraya membelai bahu Didi dengan sentuhan lembut. "Nggak apa-apa, Bob," jawab Didi dengan senyuman. Tak lama setelah itu, Didi beranjak ke kamar mandi. Pertentangan batin yang cukup berat sedang menimpanya. Di satu sisi, Didi gamang dengan kehidupan gay yang ia lakoni bersama Bobby. Di sisi lain, ia tak sanggup kehilangan Bobby dalam hidupnya. Mendadak Didi merasakan bahunya diremas oleh jari-jari tangan yang lembut. Rupanya Bobby menyusul Didi ke kamar mandi. "Kamu belum mandi kan sayang? Ayo kita mandi bareng aja," ajak Didi dengan kelingan mata menggoda. Bobby pun segera membuka pakaiannya. Ia bergabung dengan Didi menikmati hangatnya guyuran air hangat. "Di, aku capek banget hari ini. Segar rasanya kena guyuran air hangat." Didi hanya diam. Matanya menatap wajah Bobby dengan tajam. Tak sampai sedetik kemudian, Didi menyambut Bobby dengan Bobby membalas cium itu. Kemesraan itu seolah mencairkan hubungan mereka yang kurang akur beberapa hari belakangan ini. Seusai memaduk kasih di kamar mandi, Didi pun keluar dari kamar mandi. Sementara Bobby memutuskan berendam di bathtub untuk beberapa saat. Wangi lembut bunga lavender yang berasal dari essential oil membuat otot-otot tubuh dan pikirannya lebih rileks. Bobby nyaris tertidur ketika ia mendengar bunyi pesan masuk di ponsel Didi. Matanya mulai mencari-cari ponsel itu. Ternyata tanpa sengaja Didi meninggalkan ponselnya di dekat wastafel. Dengan enggan, Bobby mengangkat tubuhnya dan meraih ponsel itu. Selama ini Bobby tak pernah mengutak-atik isi ponsel Didi. Namun kali ini, dorongan untuk membuka dan membaca pesan yang baru saja masuk begitu kuat. Ia menemukan beberapa pesan dari seseorang bernama Fanny, seorang wanita tentunya. "Bi, sayang, are you okay? Cause my feeling is not good today. Bi, aku sayang kamu dan aku nggak mau kehilangan kamu. Love you." Bobby membaca pesan itu dengan perasaan campur aduk. Rasa penasaran membuatnya melanjutkan membaca deretan pesan di ponsel Didi. "Der, jangan telat dinernya ya. Love you. Der, malam ini perasaanku nggak enak banget. Nggak tahu kenapa. Aku takut kehilangan kamu, Bi. Mau tidur ya? Aku udah nggak sabar pengen jadi istri kamu. Aku udah siap nanggung segala risikonya. I need you in my life, so please don't leave me alone. Besok telepon aku ya." Jadi, Bi adalah panggilan kesayangan Didi dari wanita itu. Darah Bobby mendidih seusai membaca pesan-pesan romantis yang diterima Didi. Ada hubungan apa antara Didi dan wanita bernama Fanny itu? Apa mungkin Didi telah selingkuh dengannya? Bobby tersentak kaget ketika Didi mengetuk pintu kamar mandi dan memanggil-manggil namanya secara tiba-tiba. "Sayang, cepetan dong, mau buang air besar nih." Suara ketukan pintu yang bertubi-tubi dan keras itu membuat Bobby geram. Ia segera menyambar handuk untuk menutupi tubuh telanjangnya. Lalu ia membuka pintu dengan kasar. "Ada apa?" tanya Bobby dengan ketus sambil mendorong tubuh Didi agar menyingkir dari hadapannya. "Minggir, jangan sentuh aku." Didi terkejut melihat perubahan sikap Bobby. Namun, ia hanya menatap Bobby dengan sinar mata kebingungan. Didi tak bisa menebak apa yang telah terjadi. "Nggak sadar ya, kamu udah ninggalin ponsel kamu di kamar mandi. Barusan ada pesan masuk dari Fanny." Bobby bisa melihat Didi sangat kaget saat ia menyebutkan nama wanita itu. Tampak jelas Didi jadi salah tingkah. "Aku jadi tahu, kamu benar-benar bajingan tulen. Jangan harap kamu bisa mendapatkan cintaku lagi."
Tukas Bobby sambil pergi meninggalkan Didi terbengong-bengong di depan pintu kamar mandi. Sedetik kemudian, Didi menyadari apa yang baru saja terjadi. Ia pun segera menyusul Bobby ke kamarnya. Tangannya berusaha meraih lengan Bobby, namun pria itu menepisnya dengan kasar. "Aku tahu kamu tipe pria penyuka tantangan, tapi aku gak kira akan seperti ini. Kamu ini manusia sakit. Tega-teganya kamu melakukan semua itu. Kamu udah mengkhianatiku." Erang Bobby dengan mata berkaca-kaca karena merasa terluka. "Maafkan aku, Bob. Kumohon," ujar Didi sambil tetap berusaha meraih tubuh Bobby dan memeluknya. Didi berusaha keras untuk meredakan amarah kekasihnya. Ia tak menyangka Bobby bisa semarah itu. Jauh di lubuk hatinya, ia ketakutan melihat reaksi Bobby. "Aku memang salah. Maafkan aku, sayang," ujar Didi terbata-bata. "Apakah Pani itu adalah wanita yang pernah kamu kirimi bunga 5 tahun yang lalu? Wanita yang kamu bilang istrinya jenderal dan jadi rekan bisnis kamu. Jadi kamu selingkuh sama dia? Sakit jiwa kamu, Di. Kamu manusia yang gak bisa menghargai orang-orang yang sudah mencintai kamu. Ingat, aku bukan orang bodoh yang mau kamu bohongi berkali-kali. Kurasa hubungan kita sudah berakhir, Di. Gak ada lagi yang mesti dipertahankan," ucap Bobby setengah berteriak. Malam ini, Bobby memutuskan keluar dari rumah. Ia mengambil koper dan memasukkan beberapa helai baju dan celana. Didi berusaha mencegahnya, namun Bobby tak menggubrisnya. Ia meninggalkan rumah dengan menanggung kemarahan dan kekecewaan. Didi hanya bisa memandang kepergian Bobby dengan rasa bersalah yang mendalam. Kamar Bobby seketika sunyi. Didi masih terdiam di tempatnya berdiri sambil merutuki kebodohannya. Untuk kali ini, Didi merasa kesalahannya tak akan termaafkan. Ia benar-benar menyesal, namun tak tahu harus berbuat apa. Perlahan Didi melangkahkan kaki keluar kamar. Alangkah terkejutnya, tak kala ia melihat Prita yang tengah menangis kebingungan. "Sebenarnya apa yang terjadi ya? Mengapa Om Bobby pergi?" tanya Prita sesenggukan. Tadi Prita lihat Om Bobby pergi tergesa-gesa sambil membawa koper besar. Wajahnya tampak mengerikan. Sepertinya ia sangat marah. Ada apa ya? Apakah ia marah sama ayah? Lanjut Prita seraya menyeka air matanya. "Maaf Prita, ayah belum bisa bilang sekarang. Ayah harus nyusul Om Bobby dulu," jawab Didi dengan tergesa dan setengah berlari menuju garasi rumah. Didi menemukan Bobby sedang berusaha mengeluarkan mobilnya. Secepat kilat ia masuk dari samping kiri kursi pengemudi. Wajah Bobby semakin keruh dan cemberut tak kala melihat Didi menyusulnya. "Sekarang katakan dengan cepat apa yang ingin kamu katakan. Setelah itu, keluar dari mobil segera. Aku sedang gak ingin lihat wajah kamu," tegas Bobby. Dengan sorot mata memelas, Didi membisikkan kata maaf pada Bobby. Namun ia tak beranjak dari tempatnya. Ia memohon pada Bobby agar memperbolehkan ia ikut bersamanya. Bobby hanya bisa tersenyum kecut melihat kelakuan kekasihnya, kekasih yang telah mengkhianatinya. Tanpa banyak kata, akhirnya ia mengemudikan mobilnya tanpa tahu arah dan tujuan. Selama dalam perjalanan, kedua insan manusia itu saling terdiam, masing-masing berkutat dengan pikirannya sendiri. Didi merasa bersalah, sementara Bobby masih meradang karena sakit hati. Ketika mobil itu berhenti di perempatan lampu merah, Didi berusaha meraih tangan Bobby dan menggenggamnya. Ia terkejut ketika Bobby menarik tangannya dengan kasar. "Jangan pegang-pegang aku lagi. Sebenarnya apa sih mau kamu?" ujar Bobby seraya menjalankan kembali mobilnya ketika lampu lalu lintas berubah hijau. "Kamu benar-benar munafik, Di. Pura-pura marah dan cemburu pada Harry. Dan kamu cukup pintar membuat aku merasa bersalah karena hal itu," ujar Bobby sinis. "Padahal gak taunya, justru kamu yang membohongi aku. Menyimpan barang busuk lama-lama pasti akan tercium juga, Di.
Kamu sudah pernah mengkhianati istri kamu, dan sekarang aku sakit jiwa kamu, Di. Didi hanya diam. Wajahnya tertunduk semakin dalam mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Bobby. Kamu memang pantas marah, tapi tolong dengarkan dulu penjelasanku, jawab Didi nyaris tak terdengar. Sebenarnya aku merasa dilema selama ini. Jujur, aku ingin hidup sebagai laki-laki normal yang menyukai wanita. Tapi aku juga gak sanggup ninggalin kamu. Tolong Bob, aku sendiri bingung, gak tahu harus gimana, ucap Didi dengan mata berkaca-kaca. Tapi sungguh aku tidak pernah dengan sengaja bermaksud menyakiti hati kamu. Bobby terdiam sambil menatap kepadatan lalu lintas di depannya. Sempat terbersit di benaknya, apakah Didi sedang mencoba membohonginya lagi? Peristiwa tadi membuatnya sulit menaruh kepercayaan lagi pada laki-laki di sampingnya. Aku gak tahu apa bisa percaya lagi sama kamu. Yang ku tahu, wanita itu pernah mengacaukan rumah tanggamu dan Intan. Aku ingat dia dan suaminya pernah datang melabrak kalian di depan anak-anak kamu. Ah, bukankah itu sangat memalukan? Ujar Bobby. Didi menoleh dengan wajah keheranan setelah mendengar ucapan Bobby barusan. Dalam hati ia bertanya-tanya dari mana Bobby tahu semua itu. Gak usah kaget, aku memang tahu tentang hal itu. Aku sengaja diam karena pengen jaga perasaan kamu. Ternyata justru kamu yang menikamku dari belakang. Lanjut Bobby dengan tawa getir. Maaf Bob, aku tahu wanita itu bukan wanita yang tepat untukku. Karena itulah aku gak pernah mau ketika ia memintaku untuk menikahinya setelah Intan meninggal. Tapi mustahil kan, karena dia sudah punya suami, ujar Didi tertunduk lesu. Apa? Dia minta kamu nikahi? Edan, ucap Bobby. Iya, jujur, aku mau berhubungan dengannya agar bisnisku lebih lancar. Memang ini jahat, tapi aku gak punya pilihan. Aku malu kalau terus-menerus membebani kamu sayang, ujar Didi kemudian. Jangan panggil aku sayang. Kamu tidak pernah menghargai perasaan sayang dan cinta dari orang-orang terdekatmu. Sorry, tapi aku sulit mempercayai omongan kamu. Kamu sudah menyakitiku. Tanpa sadar, Bobby semakin mempercepat laju mobilnya. Tak jarang mobil berjalan oleng ketika kemarahan Bobby kembali tersulut oleh ucapan Didi. Mobil itu pun mulai kehilangan keseimbangan karena Bobby tak mampu mengendalikannya. Bob, awas, jerit Didi ketika mobil berbelok terlalu tajam di salah satu tikungan. Mendadak segalanya pun menjadi gelap.